selamat datang kembali. Anda sudah kasih kita setumpuk materi yang luar biasa, beberapa potongan ayat Al-Quran, dan meminta kita untuk mengupas tuntas konsep hukum dan syariat di dalamnya. Betul. Misi kita hari ini adalah coba ngertiin apa sih sebetulnya landasan berpikir di balik hukum ilahi ini, apa prinsip-prinsip dasarnya, seberapa jauh cakupannya, dan apa konsekuensinya kalau ditaati atau dilanggar. Ini topik yang sangat luas ya. Luas banget. Jadi kita akan fokus ke tema-tema utama yang muncul dari ayat-ayat pilihan Anda. Yuk kita bedah satu-satu. Boleh. Yang langsung kelihatan menarik dari sumber-sumber ini itu bagaimana hukum dalam Al-Quran disajikan. Oke. Ini bukan sekedar daftar aturan yang kaku dan dingin, tapi lebih terasa seperti kerangka etis dan moral. Maksudnya kerangka etis? Tujuannya itu jelas untuk kebaikan dan keadilan, baik buat individu maupun masyarakat. Jadi ini bukan cuma soal boleh dan tidak boleh, tapi pertanyaan yang lebih dalam. Kenapanya ya? Nah, itu dia, pertanyaan kenapanya. Oke, pertanyaan pertama yang muncul dari situ adalah, apa tujuan mendasar dari hukum menurut ayat-ayat ini? Apakah murni untuk menghukum, atau ada tujuan yang lebih besar? Tujuannya jauh lebih besar. Ayat-ayat ini menunjukkan kalau hukum itu datang dari sumber ilahi untuk menciptakan tatanan, keadilan. Dan mencegah kerusakan gitu ya? Tepat. Ini semacam panduan untuk kehidupan yang seimbang. Coba kita lihat kutipan kunci di surat An-Nahl ayat 90. Silakan. Di situ bunyinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Nah ini dia, perintahnya itu berlaku adil dan berbuat baik dulu, baru setelah itu larangan. Urutannya sepertinya penting di sini kan? Sangat penting. Ayat ini tuh seperti ringkasan filosofi hukumnya. Ada 3 hal yang diperintahkan. Keadilan atau al-adl, kebaikan atau al-ihsan, sama kepedulian sosial. Baru setelah itu 3 larangannya. Betul. 3 larangan. Perbuatan keji atau al-fasyah, kemungkaran atau al-munkar, dan permusuhan, al-bagh. Jadi orientasi moralnya kuat banget. Oke, jadi sumbernya ilahi, tujuannya keadilan. Di ayat-ayat dari surat Al-Maidah, penekanan soal ini tampaknya sangat ditekankan ya. Benar. Ada penekanan kuat pada siapa yang jadi sumber hukum tertinggi. Yang diulang-ulang itu kan? Ya, betul. Di surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 ada frasa kunci yang diulang-ulang. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang. Nah, ujungnya ini yang beda-beda. Ada kafir, zolim, fasik. Kenapa dibedakan gitu? Pengulangan ini menegaskan bahwa tidak menerapkan hukum dari wahyu ilahi itu punya konsekuensi spiritual yang serius. Ini menetapkan otoritas absolut dari sumber hukum itu. Baik, kita sudah pegang fondasinya, tujuannya kebaikan, sumbernya ilahi. Sekarang, bagaimana dengan penerapannya? Apakah ada panduan agar hukum tidak diterapkan secara semena-mena? Tentu saja. Prinsip utamanya adalah keadilan yang mutlak dan tidak memihak. Standarnya tinggi sekali. Setinggi apa? Kita lihat di surat An-Nisa ayat 135. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Tunggu, ini standar yang luar biasa tinggi. Adil bahkan kalau merugikan diri sendiri atau orang tua. Iya. Secara realistis, apa manusia bisa seobjektif itu? Ini adalah ideal yang harus terus diperjuangkan. Objektivitas hukum itu harus melampaui kepentingan pribadi, keluarga, atau status sosial. Wow. Dan ini diperkuat lagi di surat Al-Maidah ayat 8, yang mungkin lebih menantang lagi. Gimana bunyinya? Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi bahkan kepada musuh sekalipun, kita harus adil. Emosi pribadi harus benar-benar disingkirkan? Betul. Ini memisahkan antara emosi pribadi dengan penegakan hukum yang objektif. Selain keadilan, adakah prinsip lain yang menonjol? Ada. Ada prinsip kemudahan dan penghindaran kesulitan. Hukum itu tidak dimaksudkan untuk jadi beban yang mustahil. Oh, menarik. Ada contohnya? Ada. Di surat Al-Baqarah ayat 185, ini konteksnya puasa, tapi filosofinya luas. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi meskipun ayatnya spesifik, ini mencerminkan filosofi yang lebih luas ya, bahwa syariat itu tujuannya untuk kemaslahatan, bukan menyiksa. Tepat sekali.
Oke, sekarang mari kita masuk ke detailnya. Seberapa luas cakupan hukum ini? Tampaknya menyentuh hampir setiap aspek kehidupan? Sangat komprehensif. Cakupannya meliputi hukum pidana, ekonomi, sosial, sampai aturan dalam keluarga. Coba kita mulai dari pidana. Oke, hukum pidana. Ada konsep qisas, hukum balasan setimpal. Di surat Al-Baqarah ayat 178 disebutkan, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Tapi ayat itu nggak berhenti di situ kan? Ada detail menariknya. Betul sekali. Ayat ini juga membuka ruang untuk pemaafan dan pembayaran kompensasi atau diat. Ini menunjukkan keadilan itu bisa ditempuh lewat restorasi, bukan cuma retribusi. Ah, jadi ada alternatifnya. Lalu soal pencurian. Nah, itu contoh hukum hudud yang paling dikenal. Di surat Al-Ma'idah ayat 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Oke, itu pidana. Kalau ekonomi dan transaksi gimana? Ada satu ayat terpanjang dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 282, yang khusus mengatur utang piutang. Seluruh ayat itu? Seluruh ayat. Dimulai dengan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan transparansi ya? Sangat. Untuk mencegah sengketa dan melindungi hak dalam transaksi ekonomi. Lalu ada hukum keluarga. Betul. Di surat An-Nisa ada tentang pernikahan dan syarat berlaku adil. Lalu ada juga soal warisan dan wasiat. Tujuannya memastikan distribusi kekayaan yang adil. Sampai aturan konsumsi juga diatur, halal dan haram. Benar. Di surat Al-Baqarah ayat 173 disebutkan makanan yang diharamkan. Bangkai, darah, daging babi. Tapi di situ ada pengecualiannya juga kan? Nah, ini dia. Di ayat yang sama ada klausul penting. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ini menunjukkan prinsip fleksibilitas hukum dalam kondisi darurat. Tepat, menunjukkan hukum yang tidak kaku. Anda beberapa kali menyebut hudud. Istilah ini sepertinya sangat sentral. Mari kita bedah lebih dalam. Apa sebenarnya hududullah itu? Secara harfiah artinya batasan-batasan Allah. Ini adalah garis merah yang telah ditetapkan yang tidak boleh dilanggar. Dan pelanggarannya dianggap serius. Sangat serius. Pelanggaran terhadap hudud dianggap pelanggaran serius. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 229 dalam konteks perceraian, di situ dikatakan, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zolim. Menjadi zolim, itu bukan cuma status kriminal ya, tapi moral. Betul. Konsekuensinya tidak hanya bersifat hukum duniawi, tapi juga spiritual. Jadi ada konsekuensi di dunia dan di akhirat. Tepat. Ini paling jelas di surat An-Nisa ayat 14, setelah penjelasan hukum waris. Ayatnya berbunyi, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya. Wah, tegas sekali ya. Ini menunjukkan ketaatan pada hukum punya dimensi vertikal yang kuat. Sangat kuat. Bukan hanya hubungan antar manusia. Islam, apa artinya ini? Ini menunjukkan pengakuan terhadap konsep universal hukum ilahi, meskipun manifestasinya bisa berbeda-beda untuk setiap komunitas kenabian. Maksudnya, ada keragaman syariat. Tepat. Kuncinya ada di surat Al-Ma'idah ayat 48. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan, syir'ah, dan jalan yang terang, minhaj. Jadi ayat ini secara eksplisit mengakui adanya syariat yang berbeda-beda. Betul. Prinsip universalnya mungkin sama, menyembah satu Tuhan, berlaku adil, tapi aturan spesifiknya disesuaikan dengan konteks zaman dan masyarakatnya. Dan ayat-ayat lain juga menyebut Taurat dan Injil sebagai sumber hukum kan? Benar. Masih di surat Al-Ma'idah ayat 44 dan 47, disebutkan Taurat dan Injil sebagai sumber hukum bagi kaum Yahudi dan Nasrani pada masanya. Dan mereka diperintahkan untuk berhukum dengannya. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Jelas bahwa konsep hukum dan syariat dalam Al-Quran adalah sebuah sistem yang holistik. Sangat holistik. Ini bukan sekedar daftar larangan, melainkan sebuah kerangka kerja untuk membangun masyarakat yang beradab. Tepat sekali.
Kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip keadilan, belas kasih, dan akuntabilitas kepada Tuhan. Dan pemahaman terhadap ruh atau semangat di balik setiap hukum sama pentingnya dengan pemahaman teksnya itu sendiri. Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Tujuannya selalu kembali kepada penegakan keadilan dan pencegahan kerusakan. Itulah intinya. Baik, sebelum kita akhiri, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kita telah melihat bagaimana Al-Quran menetapkan standar keadilan yang sangat tinggi, bahkan menuntut seseorang untuk adil terhadap diri sendiri dan musuh. Pertanyaan untuk direnungkan adalah, dalam dunia yang kompleks saat ini, bagaimana sebuah masyarakat atau individu dapat menyeimbangkan antara penerapan teks hukum secara harfiah dengan semangat keadilan dan belas kasih yang melandasinya, terutama ketika keduanya tampak berada dalam ketegangan.